Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan, nama saya Fitria Imada Farina, NIM 13, dan ada 3 teman saya yang lain, yaitu yang pertama ada Anissa Yulgiani, NIM 12, dan yang kedua ada Sydney Fahman Nagia, NIM 14, dan yang terakhir ada Putri Alok Nailul Hana dengan NIM 35. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Bisnis, yaitu tentang lingkungan bisnis dan ekonomi Islam. Langsung saja, pengertian dan macam-macam lingkungan bisnis. Pertama, pengertian dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal mengenai keadaan yang berpengaruh terhadap perusahaan. Kedua, macam-macam lingkungan bisnis. Macam-macam lingkungan bisnis dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan yang berpengaruh secara langsung atau direct action element, yaitu terdiri dari konsumen, supplier, pesaing, pekerja, instansi keuangan, media, dan juga pemerintah. Kedua, lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung atau indirect action element. Dan macam-macam dari lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung, yaitu pertama ada lingkungan ekonomi, yaitu tentang keadaan ekonomi yang akan terjadi dan akan mempengaruhi perusahaan seperti inflasi. Dan yang kedua ada lingkungan politik, ini berisi tentang kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat mengenai sesuatu yang akan mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya, yaitu mengenai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Yang keempat, lingkungan teknologi, yaitu mengenai perkembangan wawasan dan pengetahuan tentang cara-cara melakukan sesuatu. Dan yang kelima yaitu lingkungan alam, yaitu mengenai ketersediaannya bahan-bahan alam untuk dijadikan sebagai bahan produksi. Yang keenam itu lingkungan hukum, yaitu berisi mengenai aturan atau hukum-hukum yang akan dijalankan. Yang ketujuh ada lingkungan etika, yaitu yang berisikan norma-norma dalam menjalankan sesuatu atau dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan internasional, yaitu berisikan segala sesuatu yang terjadi di luar wilayah negara tersebut. Faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis. 1. Pertumbuhan ekonomi. Suatu faktor kritis ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja bisnis adalah pertumbuhan ekonomi atau perubahan dalam tingkat umum dari aktivitas ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi Amerika lebih tinggi daripada yang biasanya, tingkat pendapatan total pekerja Amerika Serikat relatif tinggi. Jadi, ada pengeluaran yang lebih tinggi untuk barang produksi dan jasa. Karena permintaan barang dan jasa tinggi, maka perusahaan yang menjual barang dan jasa penerimaannya juga tinggi. 2. Inflasi. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga umum dari barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan yang menghasilkan produk karena naiknya biaya barang pasokan dan bahan baku. 3. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mewakili biaya meminjam uang. Tingkat suku bunga mempengaruhi biaya pendanaan beberapa proyek yang dipandang layak dalam periode suku bunga rendah mungkin akan tidak layak dalam periode suku bunga tinggi. Maksudnya, proyek mungkin tidak akan dapat cukup mengembalikan biaya pendanaannya. Faktor yang mempengaruhi harga pasar. 1. Pendapat masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga rendah. Contoh,
Pada saat pandemi COVID-19 terjadi, sebagian sektor ekonomi menurun kinerjanya. Dampak dari itu adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pendapatan sebagian masyarakat lantas merosot ke tingkat rendah. Akibatnya, angka permintaan banyak jenis barang jasa pun akan menurun. Yang kedua, selera masyarakat. Selera masyarakat yang selalu berubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. Contohnya, pada saat pandemi COVID, orang lebih cenderung suka berolahraga bersepeda. Maka dari itu, permintaan barang berupa sepeda akan jauh lebih meningkat dan akan mempengaruhi harga pasar tersebut. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi membuat harga barang menjadi mahal. Jika tak banyak konsumen yang bisa membeli barang berharga tinggi, permintaan pun rendah. Pada saat hal itu terjadi, produsen juga harus memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit karena angka permintaan rendah. Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter dalam kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal ini digunakan untuk mempengaruhi sisi pembinaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Sedangkan kebijakan moneter dapat diartikan sebagai seperangkat kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral yang digunakan untuk mencapai sekaligus memelihara stabilitas nilai mata uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.